Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi di channel Ivan Muhammad Sigfrid. Baik, kali ini kita akan membahas tryout dan soal-soal berkaitan dengan manajemen proyek teknologi informasi ya. Langsung ke soal pertama, seorang project manager sedang menangani proyek implementasi sistem ERP atau Enterprise Resources Planning ya. Di tengah proyek, klien meminta perubahan fitur yang tidak termasuk dalam lingkup proyek awal. Jika project manager langsung menyetujui tanpa analisis lebih lanjut, risiko apa yang paling mungkin terjadi? 20 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat kunci jawabannya adalah C ya teman-teman. Terdapat potensi pelanggaran jadwal dan anggaran proyek karena adanya scope creep ya. Kita lihat di sini. Penyetujuan perubahan tanpa analisis dapat menyebabkan scope creep, yaitu penambahan pekerjaan di luar lingkup awal tanpa perencanaan ulang, sehingga mengganggu jadwal dan anggaran, teman-teman ya. Jadi, scope creep ini sebetulnya sangat berbahaya ya, teman-teman ya. Karena jika kita di awal sudah menyepakati pekerjaan itu A sampai B misalkan ya, tapi dengan penambahan-penambahan fitur otomatis kita akan mendapatkan penambahan pekerjaan dan itu akan sangat menyulitkan ya bagi tim developer misalkan berkaitan dengan penambahan fitur itu sendiri. Ibaratnya kita diberikan sejumlah uang untuk pekerjaan A dan B, tetapi dalam prakteknya sejumlah uang itu tetap gitu ya, tetapi kita pekerjaannya bertambah hingga sampai ke Z misalkan teman-teman. Nah itu akan sangat menyulitkan dan biasanya tim atau vendor dari pihak ketiga itu akan mengajukan keberatan gitu ya. Sehingga memang sebaiknya adalah kita di awal sudah jelas gitu scope pekerjaannya itu seperti apa, timeline-nya seperti apa, sehingga tidak perlulah ada tambahan biaya dan juga penambahan dinamika gitu ya di akhir pekerjaan itu sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 2 teman-teman. Dalam metodologi Agile, product owner mengusulkan perubahan prioritas tugas pada sprint backlog di tengah sprint. Bagaimana tim Agile seharusnya merespon sesuai prinsip Scrum? 20 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat kunci jawabannya adalah ya teman-teman, membuat perencanaan ulang pada sprint berikutnya tanpa mengubah sprint saat ini ya. Jadi prinsip Scrum itu menekankan bahwa perubahan prioritas tidak dilakukan selama sprint yang sedang berjalan. Perubahan dapat dibahas pada sprint planning untuk sprint berikutnya gitu ya. Jadi agar tim dari development itu dia fokus dalam mengerjakan program gitu ya, sebaiknya adalah kita tidak mengganggu gugat sprint backlog atau tugas yang diberikan selama 1 minggu itu gitu teman-teman, agar developer itu dia bisa mengerjakan tugasnya dengan baik ya teman-teman ya. Jadi memang peranan dari sprint master juga harus sangat baik gitu ya dalam perencanaan di awal, dan sprint master berhak menolak gitu dari product ownernya sendiri gitu ya. Kalau misalkan ketika dalam proses sprinting itu dia mengajukan perubahan prioritas gitu ya. Baik, itu untuk jawaban nomor 2 teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Proyek pengembangan aplikasi berbasis cloud terlambat karena salah satu anggota tim memiliki keterbatasan kompetensi dalam teknologi baru yang digunakan. Apa langkah yang terbaik project manager untuk mengatasi masalah ini? 20 detik mulai dari sekarang.
Baik, waktunya sudah habis. Kita lihat kunci jawabannya adalah B ya teman-teman, memberikan pelatihan teknologi kepada anggota tim tersebut. Jadi itu merupakan satu-satunya cara ya seperti itu teman-teman ya. Jika misalkan masalahnya itu adalah kompetensi ya berarti otomatis jawabannya yang berhubungan dengan pelatihan untuk peningkatan kompetensi itu sendiri teman-teman. Gitu cara jawabnya ya. Untuk soal nomor 4, kita lihat pada fase monitoring, project manager menemukan bahwa pengeluaran telah melampaui anggaran awal. Analisis menunjukkan bahwa penyebabnya adalah kesalahan estimasi pada tahap perencanaan. Tindakan apa yang paling tepat untuk dilakukan untuk meminimalkan dampak pada project? 20 detik mulai dari sekarang. Waktunya sudah habis, teman-teman. Kita lihat kunci jawabannya adalah B ya. Jadi yang paling tepat adalah mengajukan tambahan anggaran kepada pemangku kepentingan ya. Untuk memastikan proyek itu tetap berjalan sesuai tujuan awal. Walaupun sebetulnya ini adalah kesalahan dari project manager ya, yang harus bertanggung jawab biasanya adalah project manager. Seperti itu. Kalau sudah kontrak keluar, ya mau tidak mau instansi mendapatkan eh, hasil sesuai dengan apa yang dipersyaratkan gitu teman-teman. Tapi tidak ada salahnya kita bisa mengajukan tambahan anggaran melalui adendum kontrak ya teman-teman ya, perubahan kontrak seperti itu teman-teman. Pinter-pinternya kita melobi gitu ya. Seperti itu teman-teman. Kita langsung ke soal nomor 5. Tim Anda sedang menggunakan metodologi waterfall untuk proyek implementasi jaringan. Setelah fase desain selesai, klien ingin mengubah arsitektur jaringan yang telah disepakati. Apa langkah terbaik dalam situasi ini? 20 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya habis. Kita lihat dulu. Jawabannya adalah C ya, teman-teman. Menganalisis dampak perubahan sebelum menyetujuinya. Dalam metode waterfall, perubahan harus dianalisis terlebih dahulu untuk memahami dampaknya terhadap jadwal, biaya, dan lingkup proyek sebelum disetujui. Seperti itu, teman-teman, untuk soal nomor 5 ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Salah satu risiko dalam proyek pengembangan perangkat lunak adalah kegagalan integrasi modul. Bagaimana cara efektif untuk memitigasi risiko ini? 20 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah A ya. Melakukan pengujian integrasi secara bertahap selama pengembangan ya. Jadi selama tahap pengembangan seharusnya adalah kita tetap melakukan pengujian integrasi gitu ya. Sehingga deteksi berkaitan dengan kegagalan integrasi ini bisa dideteksi di bagian awal development dan akan mengurangi kompleksitasnya seperti itu teman-teman. Baik, lanjut ke soal nomor 7 teman-teman. Kita lihat di sini dalam proyek TI, stakeholder meminta pelaporan harian tentang kemajuan proyek. Namun tim mengeluhkan bahwa pelaporan ini mengurangi produktivitas mereka. Apa solusi terbaik untuk situasi ini? 20 detik mulai dari sekarang. Waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat kunci jawabannya adalah B ya. Menggunakan alat otomatisasi seperti Jira atau Trello
dapat menghasilkan laporan tanpa mengganggu produktivitas tim ya. Ini salah satu contoh penggunaan Trello ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ada tab mengenai incoming, in progress, to review, dan juga tracking ya. Jadi seorang stakeholder dari pihak stakeholder bisa diberikan akun untuk melihat gitu ya perkembangan daripada progres tim itu seperti apa gitu ya. Bisa lihat di bagian Trello ini seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8 teman-teman. Dalam proyek implementasi sistem keamanan TI ditemukan bahwa beberapa langkah mitigasi risiko tidak sesuai dengan skenario ancaman terbaru. Apa tindakan terbaik yang dapat dilakukan? 20 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Kita lihat kunci jawabannya adalah B ya, menyesuaikan strategi mitigasi risiko sesuai dengan ancaman terbaru ya. Ini merupakan satu-satunya cara teman-teman ya. Bagaimana caranya kita memitigasi sebuah risiko ya, sesuai dengan skenario ancaman terbaru ya. Menyesuaikan strategi mitigasi risiko menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi ancaman yang dinamis. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 9 teman-teman. Proyek implementasi data center menghadapi risiko kerusakan perangkat keras karena kondisi lingkungan ya. Lingkungan teman-teman. Apa langkah proaktif yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko ini? 20 detik mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis teman-teman. Kita lihat kunci jawabannya adalah C ya. Melakukan pemantauan suhu dan kelembapan secara berkala teman-teman. Jadi memang kalau kita bicara masalah data center gitu ya, ada banyak sekali gitu parameter-parameter lingkungan yang harus kita lihat gitu ya. Salah satunya adalah suhu dan juga kelembapan teman-teman. Ketika kelembapannya itu tinggi, maka ada potensi terjadinya karat ya dalam data center ya. Dan juga kalau misalkan suhunya tinggi, maka otomatis akan terjadi kerusakan dalam sistem server itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi jawabannya yang tepat adalah C, melakukan pemantauan suhu dan kelembapan secara berkala. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 10 teman-teman. Saat melaksanakan proyek pengembangan aplikasi, tim Anda mengalami konflik internal yang mempengaruhi produktivitas. Bagaimana project manager seharusnya menangani situasi ini? 20 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat kunci jawabannya adalah B ya teman-teman ya. Diskusi terbuka membantu menyelesaikan konflik secara konstruktif tanpa mengganggu moral tim secara keseluruhan. Baik, mungkin itu dulu teman-teman untuk tryout berkaitan dengan manajemen proyek TI. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, silakan teman-teman boleh tanyain aja di kolom komentarnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe teman-teman, biar aku makin semangat bikin videonya. Makasih banget teman-teman udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman ya. Makasih banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.